Pasca pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran, Polda Jawa Tengah melakukan evaluasi dari pelaksanaan tradisi arus mudik dan balik Lebaran tersebut. Tercatat sekitar 1.800.000 kendaraan melintas di tol Trans Jawa saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran. Kondisi tersebut membuat jalur tol Trans Jawa mengalami kepadatan dibanding tahun lalu. Ada peningkatan sekitar 6% lebih jumlah kendaraan yang melewati tol Trans Jawa saat libur Lebaran. Meningkatnya jumlah kendaraan itu, Kepala Korlantas menerapkan one way nasional dari Cikatama hingga gerbang tol Kalikangkung Semarang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalan tol Trans Jawa. Selain one way nasional yang diterapkan Korlantas dalam mengurai kepadatan lalu lintas jalan tol, Polda Jawa Tengah juga menerapkan one way lokal untuk arus mudik dan balik Lebaran. Hal ini dilakukan mengingat kondisi gerbang tol Kalikangkung mengalami peningkatan sekitar 4.000 kendaraan per jam yang masuk ke gerbang tol saat arus mudik dan balik Lebaran. Berdasarkan data yang kami peroleh dari teman-teman Jasa Marga bahwa arus mudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah ini merupakan bagian 38% kendaraan, khususnya jalan tol ya, saya berbicara nih jalan tol dulu. Khusus di jalan tol, dari Cikampek Utama atau Cikatama itu ada 1,8 juta kendaraan yang mudik ke wilayah Jawa Tengah. Mohon maaf ya, ke wilayah Trans Jawa. Itu terbagi nanti ada yang menuju ke Ciawi, ada yang menuju ke Merak, kemudian nanti juga ada yang menuju ke wilayah Trans Jawa, yaitu khususnya Jawa Tengah, baik Pejagan maupun Jawa Tengah maupun Kalikangkung. Nah, khusus di Gate Kalikangkung ini 38% itu masuk dari wilayah Cikatama. Khusus untuk Pejagan itu 17%. Tapi alhamdulillah kita mampu mengelola. Kalau rekan-rekan tanya berapa data kendaraan arus mudik yang masuk, ini mengalami kenaikan adalah di angka 6,2% dibanding tahun 2023. Tahun 2024 itu dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 16 total kendaraan yang masuk mencapai 471.208. Sementara di tahun 2023 adalah 443. Artinya arus mudik tahun ini mengalami kenaikan 6,2%. Puncaknya kalau teman-teman tanya adalah di tanggal 6 April 2024, yaitu sebesar 69.011. Yaitu pada jam 5 sampai jam 6, yaitu lintasan per jamnya di angka 4.125 ya. Nah, sementara arus balik ini adalah puncaknya di tanggal 14 April sebesar 74.306, mengalami kenaikan hampir lebih kurang 30% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 56.000. Data yang kami peroleh secara digital ini ada 1.416 pelanggaran yang tercapture oleh kamera etle. Nanti akan dikonfirmasi oleh petugas sesuai dengan alamat yang tertera di dalam dokumen kendaraan tersebut. Nah, yang berikutnya terkait yang disampaikan Pak Kabitumas, alhamdulillah laka lantas dan kejadian lalu lintas di tahun 2024 operasi ketupat candi ini mengalami penurunan. Untuk kejadian laka lantas, jumlah total kejadian ini mengalami penurunan 47% dari 880 tahun lalu menjadi 506 tahun ini kejadian. Selain memberikan pelayanan pengamanan kepada pemudik di jalur Pantura, Polda Jawa Tengah juga menerapkan tilang elektronik di jalur tol bagi pelanggar lalu lintas, terutama sistem ganjil genap yang diterapkan Korlantas untuk mengatasi kemacetan di jalur tol Trans Jawa. Tercatat ada 1.416 pemudik yang terdata melakukan pelanggaran ganjil genap serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Herwi Dodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.